absen, silakan absen di LMS-nya masing-masing ya. Dan untuk temannya yang belum masuk Zoom, minta tolong buat dihubungi. Gimana Rek kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Udah siap kan buat mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, bagus. Baik. Oke, karena sepertinya jumlah peserta yang masuk Zoom sudah lumayan banyak, maka kita mulai saja ya pembelajarannya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Jadi yang pertama, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Jadi yang pertama, siswa harus mampu memahami tentang teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Lalu yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Lalu, apa sih manfaat dari mempelajari teorema Pitagoras dan triple Pitagoras ini? Yang pertama, misal, Lintang mau ke rumahnya Aisyah, tapi Lintang ini pengen cepet-cepet sampai. Nah, itu bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari jarak terpendek. Lalu yang kedua, misal, Joylita mau ngambilin mangga buat ibunya nih. Dia tahu tinggi pohon mangga tersebut, tapi dia nggak tahu tinggi tangga yang dibutuhkan buat ngambil mangga tersebut itu berapa. Nah, itu bisa menggunakan teorema Pitagoras buat memperkirakan tinggi tangga yang cocok untuk mengambil mangga tersebut. Nah, sebelum memasuki materi teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, kalian harus memahami, kalian harus bisa menguasai materi tentang bangun datar. Nah, kira-kira bangun datar yang A itu bangun datar apa ya? Aisyah, coba. Aisyah, apakah ada? Oke, yang lain. Silakan Andriani, kira-kira bangun datar yang A itu bangun datar apa ya? Segitiga sama sisi. Ya. Lalu yang C. Yang C ilmi, silahkan. Itu kira-kira bangun datar apa ya? Itu Bu, segitiga siku-siku. Ya. Lalu untuk luasnya sendiri, kira-kira luas dari segitiga itu apa ya? Ilmi bisa bantu jawab. Luas segitiga itu setengah dikali Ya. alas kali tinggi. Iya. Lalu yang bawah, ke bawahan sedikit, tolong Andriani. Nah, yang D itu kira-kira bangun datar apa ya? Lintang. Maaf Ibu, yang D ya Bu? Apa yang Iya, E? yang Oh, D. yang D persegi panjang Bu. Iya. Untuk luasnya sendiri kira-kira apa ya? Panjang dikali lebar. Iya. Lalu yang F. Miftahul, apakah tahu itu bangun datar apa? Trapesium ya, Bu? Iya. Untuk luasnya sendiri kira-kira apa ya? Alas ditambah atasnya itu yang sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, iya. Kurang tepat ya. Untuk luas trapesium sendiri itu rumusnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Nggih, Bu. Lalu selanjutnya, dalam materi teorema Pitagoras dan triple Pitagoras ini, kita
mengetahui istilah baru nih, namanya hipotenusa. Apa sih hipotenusa itu? Jadi, hipotenusa merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku yang sisinya tepat berhadapan dengan sudut siku-siku. Bentar. Nah, kira-kira dari gambar segitiga siku-siku di samping, hipotenusanya yang mana ya? Yang A, yang B, atau yang C? Sebentar. Ariana, coba. Ariana, Yang B, apakah Ibu. iya? Kira-kira hipotenusanya yang B. G, Ibu. Ya, benar. Jadi hipotenusa pada segitiga siku-siku di samping merupakan yang B. Selanjutnya, nah dari permasalahan di layar nih. Yang pertama, Budi akan mengembalikan buku yang berserakan di rak buku. Nah, kita sudah mengetahui definisi dari hipotenusa. Kira-kira hipotenusa dari gambar pertama itu yang mana ya? Lintang. Yang tangga Bu, yang C. Ya. Lalu yang permasalahan yang kedua, jarak rumah Beni dan Ida digambarkan seperti gambar di atas. Kira-kira jarak yang manakah yang merupakan hipotenusa? Yang A, yang B, atau yang C? Ilmi. Tubuh yang A. Baik, benar. Karena sepertinya kalian sudah mengetahui definisi tentang hipotenusa, maka kita dapat melanjut ke materi seterusnya. Jadi, rumus dari teorema Pitagoras sendiri itu dirumuskan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, rumus ini dapat dicari dengan mengetahui hubungan antara luas trapesium dengan luas segitiga gambar di atas. Yang pertama, kita dari gambar di atas dapat diketahui hubungannya adalah luas trapesium T sama dengan luas 3 segitiga. Misal, segitiga yang pertama yaitu ini, yang kedua ini, dan yang ketiga yaitu ini. Tadi luas trapesium rumusnya apa ya, Andreani? Setengah dikali alas ditambah setengah dikali tinggi dikalikan dengan jumlah sisi yang sejajar. Iya. Dari gambar, sisi yang sejajar itu satuannya apa sih? Aisyah. Sisi yang sejajar pada gambarkan trapesiumnya ini kan. Nah, sisi yang sejajarnya yang mana? Lintang apakah ada? Andriani, silahkan dilanjutkan. Apakah sisi yang sejajarnya itu yang mana ya kira-kira? Andriani? Itu Ibu, garis DE dan garis DA. Ya. Satuannya adalah A ditambah B. Untuk tingginya, Ilmi apakah tahu? Tingginya itu yang itu B tambah A. Iya, bagus.
Selanjutnya kita operasikan yang ini. A ditambah B dikali A ditambah B hasilnya adalah lintang. Apakah tidak ada? Iya, Bu. Ya, silahkan dioperasikan. A ditambah B dikali A ditambah B itu hasilnya apa ya? Menjadi A kuadrat ditambah Ya, 2AB ditambah B kuadrat. ya. Lalu kita operasikan setengah dikali A kuadrat ditambah 2 AB. Ini AB ya, mohon maaf. Ditambah B kuadrat. Maka hasilnya adalah Miftah. Kira-kira apa ya? Apakah Miftah ada? Ilmi bisa dibantu. Gimana Bu? Apa tadi? Setengah dikali A kuadrat ditambah 2 Oh, AB ditambah B kuadrat itu kalau dioperasikan jadi apa ya? Jadi setengah A setengah kuadrat, kuadrat ya, ditambah terus setengah setengah kali dikali 2 kan hasilnya 1. Jadi A A kali B ya. Ditambah setengah B kuadrat. ya. Nah, ini diingat-ingat ya, saya hapus dulu. Kita cari luas 3 segitiga. Kita hapus dulu. Nah. Luas 3 segitiga. Segitiga pertama yaitu segitiga DEB. Kira-kira luasnya apa ya? Sebentar. Yahya. Yahya apakah ada? Ya, Bu. Segitiga Kira-kira yang satu, yang pertama. Yang ini, yang DEB. Kira-kira luasnya apa ya? setengah Iya, kali alas kali tinggi. Yang alasnya itu garis DE, yang ya, tingginya itu garis DB. iya. Apakah Berarti betul? setengah dikali A dikali B. Benar. Lalu segitiga yang kedua, kira-kira luasnya apa ya? Alfiani. Apakah ada? Ada, Bu. Luas yang kedua itu rumusnya setengah kali alasnya EA dikali Kali? tingginya EB ya, Bu. Ya. Oke. Ditambah. Lalu segitiga yang ketiga, yang terakhir nih. Kira-kira luasnya apa ya? Eh, Joylita. Ya, silahkan. Luasnya setengah Setengah. Lalu? dikali B dikali Ya. A. Ya. Lalu kita lihat apakah ada variabel yang sama. Oh, ternyata ada ini. Setengah AB sama dengan ini. Ayo kita operasikan.
kita jumlahkan setengah ditambah setengah itu hasilnya adalah 1. Maka didapat luas 3 segitiga adalah AB ditambah ini kita operasikan hasilnya adalah setengah C kuadrat. Kita ingat-ingat, saya akan hapus. Boleh dilanjutkan ke bawah. Mohon maaf, apakah kalian ada yang bisa menghapus yang ada di layar? Adik-adik. Tidak ada ya sepertinya. Ya. Terima kasih banyak. Nah, tadi kan kita tahu nih luas trapesiumnya sendiri kita dapat yaitu setengah A kuadrat ditambah AB ditambah setengah B kuadrat. Dan luas segitiganya adalah setengah C kuadrat ditambah AB. Nah, karena tadi hubungan dari luas trapesium dan luas dari 3 segitiga adalah sama dengan, maka kita dapatkan setengah A kuadrat ditambah AB ditambah setengah B kuadrat sama dengan setengah C kuadrat ditambah AB. Lalu kita lihat, apakah ada variabel yang sama di kedua ruas? Oh, ternyata ada, yaitu AB. Maka kedua ruas dapat kita kurangi dengan AB. Sehingga didapat yaitu setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat sama dengan setengah C kuadrat. Lalu dari sini kita kalikan kedua ruas dengan 2 sehingga didapat rumus Pitagorasnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dari rumus Pitagoras ini yang dapat kita ketahui adalah hipotenusanya adalah C. Lalu jika misalnya saya memiliki rumus B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat, kira-kira hipotenusanya apa ya? Andriani. Bagaimana Ibu bisa diulangi? Kan rumus Pitagoras yang kita dapat ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dari rumus ini kita dapat mengetahui hipotenusanya adalah C. Lalu jika misalnya saya memiliki rumus A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kira-kira hipotenusanya itu A, B, atau C ya? Yang B. Bagus. Lalu selanjutnya ke bawah. Ini tolong dikerjakan ya, saya tunggu sampai jam 9.38. Nanti saya tunjuk. Dari permasalahan, Budi akan mengembalikan buku yang berserakan ke rak. Jika tinggi rak adalah 4 meter dan jarak antara tangga dengan rak adalah 3 meter, maka berapakah panjang tangga tersebut? Silakan dihitung. Jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya. Jika merasa kesulitan, boleh langsung bertanya.
Apakah ada yang kesulitan? Masih mengerjakan ya? Sudah pukul 9.38. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kira-kira hasilnya berapa ya dari perhitungan itu? 5. Iya, benar. Dari akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Apakah benar? Iya, Bu, benar. Ya, bagus. Lalu selanjutnya kita belajar tentang triple Pythagoras. Nah, dari gambar ini kita mengetahui nih hubungan antara 3 rumus dari triple Pythagoras, di mana hipotenusanya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat dan tingginya yaitu 2PQ dan alasnya yaitu P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mencari, membuktikan apakah benar rumus dari hipotenusanya adalah sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dengan menggunakan rumus Pythagoras. Tadi rumus Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C-nya adalah hipotenusa, sehingga didapat H kuadrat sama dengan A-nya yaitu 2PQ, 2PQ kuadrat sama dengan B-nya yaitu P kuadrat dikurangi Q kuadrat, kita kuadratkan. Lalu didapat hasilnya yaitu H kuadrat sama dengan 4P kuadrat dikali Q kuadrat ditambah P pangkat 4 dikurangi 2P kuadrat Q kuadrat ditambah Q pangkat 4. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah dapat dimengerti? Dimengerti, Bu. Baik. Lalu selanjutnya, kita lihat apakah ada variabel yang sama. Oh, ternyata ada. Yang ini dengan yang ini. Lalu kita operasikan terlebih dahulu. 4 dikurangi 2, hasilnya yaitu 2P kuadrat dikali Q kuadrat. Sehingga didapat H kuadrat sama dengan atau hipotenusa kuadrat sama dengan P pangkat 4 ditambah 2P kuadrat dikali Q kuadrat ditambah Q pangkat 4. Lalu selanjutnya kita faktorkan. Dari P pangkat 4 ditambah 2P kuadrat Q kuadrat ditambah Q pangkat 4, kita faktorkan, maka didapat hasilnya yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat dikali P kuadrat dikali Q kuadrat. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah dapat dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Nah, karena tadi H kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dikali P kuadrat tambah Q kuadrat, maka hanya berapa? Kita akarkan. Sehingga didapat yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat. Apakah dapat dimengerti? Iya, Ibu. Bisa. Lalu kita lihat tabel di bawah. Jadi pembuktian tadi terbukti ya bahwa hipotenusanya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Lalu kita lihat tabel. Misalkan kita memiliki P sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 1, maka hipotenusa atau P kuadrat ditambah Q kuadrat kita substitusikan P-nya yaitu 2, 2 pangkat 2 ditambah Q-nya yaitu 1, 1 pangkat 2, sehingga didapat 4 ditambah 1 yaitu 5.
Lalu yang kedua, P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Kita substitusikan P dan Q-nya didapat 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 4 dikurangi 1 yaitu 3. Lalu yang ketiga, 2PQ. Kita substitusikan 2 dikali P-nya yaitu 2, Q-nya yaitu 1, maka didapat hasilnya yaitu 4. Nah, dari rumus-rumus triple Pythagoras tadi, hubungannya yaitu, kan tadi rumus Pythagoras yaitu C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dapat kita hubungkan dari triple Pythagoras tersebut didapat 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sehingga didapat triple Pythagorasnya yaitu 5, 3, dan 4. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah dapat dimengerti? Baik. Misalkan, ini contoh lagi ya, misalkan kita memiliki P yaitu 3, Q-nya yaitu 1. Lalu yang pertama kita cari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kita substitusikan P dan Q-nya. P-nya 3 kita kuadratkan yaitu 9. Ditambah Q-nya yaitu 1 kita kuadratkan tetap 1. Kita jumlahkan maka hasilnya adalah 9 ditambah 1, 10. Lalu yang kedua, kita cari P kuadrat dikurangi Q kuadrat. P-nya adalah 3, kita kuadratkan yaitu 9, dikurangi 1 kuadrat yaitu 1, maka hasilnya adalah 9 dikurangi 1 yaitu 8. Lalu yang ketiga, 2PQ. 2 dikali P dikali Q. P-nya kita substitusikan 3, Q-nya kita substitusikan 1, sehingga didapat 2 kali 3 kali 1, yaitu 6. Maka hubungannya adalah 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6. 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sehingga triple Pythagorasnya adalah 10,8,6. Lalu yang ketiga, apakah ada yang ingin mencoba? Apakah perlu ditunjuk? Miftah bisa mengerjakan yang ketiga, di mana P sama dengan 3 dan Q-nya adalah 2. Apakah bisa? Bisa, Bu. Baik. Yang pertama, P kuadrat ditambah Q kuadrat, di mana P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah 2. Kira-kira ketemu berapa ya hasilnya? 3 kuadrat 9 ditambah 2 kuadrat 4. 9 tambah 4 13. Baik. Nah, lalu yang kedua, P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Bisa tolong dijabarkan? 9 dikurangi 4. 5. Benar. Lalu yang ketiga, yang terakhir. 3, 2 dikali 3. 2 dikali P dikali Q. Kira-kira ketemu berapa ya? 12. Nah, lalu hubungannya. Hubungannya berarti 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Bagus. Lalu triple Pythagorasnya. 13,5,12. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Bisa tolong stop share screen? Karena materi kita sudah selesai ya, di LMS sudah saya sediakan LKPD, di mana di situ ada soal-soal latihan. Nah, di sana
kalian disuruh untuk menggambar segitiga. Nah, itu bisa menggunakan GeoGebra. Nah, di sini saya akan menunjukkan nih bagaimana cara mengoperasikan GeoGebra. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Kita ketik geogebra.org/class. Apakah layarnya terlalu kecil? Kawan-kawan? Sepertinya tidak. Baik, saya lanjutkan. Gimana sih cara menggambar segitiga atau bangun datar lain di GeoGebra? Nah, itu bisa menggunakan ini, poligon. Kita klik, lalu kita cari titik koordinat. Kita klik titik koordinatnya. Misal kita ingin menggambar persegi. Kita klik di 0,3 ya koordinatnya. Lalu saya kembalikan, kita delete. Sebentar. Kita ulangi. Saya besarkan dulu ya. Terlalu menyusahkan kalau terkecil. Ya. Kita klik poligon. Kita klik titik koordinatnya. Seperti ini. Nah itu bisa didapat bangun datarnya. Apakah bisa dimengerti? Nanti kalian ditugaskan untuk menggambar segitiga siku-siku di RKPD menggunakan GeoGebra seperti itu. Baik, dari pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulannya nih. Yang pertama, kalian tahu tentang rumus Pythagoras. Kira-kira rumus Pythagoras yang tadi kita sudah pelajari itu apa ya? Joylita? Rumus Pythagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, Bu. Iya, bagus. Lalu selanjutnya kita mengetahui definisi tentang hipotenusa. Kira-kira definisi hipotenusa tadi apa ya, Andriani? Sisi miring pada segitiga tersebut. Bagus. Lalu tadi kita mengetahui tentang triple Pythagoras nih. Jadi dari triple Pythagoras itu hipotenusanya itu rumusnya apa ya? Lintang. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu rumus teorema Pythagoras. Nah, untuk triple Pythagorasnya sendiri itu, ya benar hipotenusanya yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Apakah dapat dimengerti semuanya? Oke, Ibu. Baik. Cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada yang kesulitan mengenai materi yang saya jelaskan, bisa PC
langsung ke saya atau melalui LMS. Terakhir nih, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi? Tidak ada ya, sepertinya kalian sudah mengerti semua. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kalian.